Nah, baik, di perkuliahan kita terakhir tentang logaritma dan logaritma dan fungsi eksponen ya. Nah, jadi pada dasarnya logaritma dan eksponen itu adalah fungsi yang saling berkebalikan ya. Fungsi eksponen kalau kita punya persamaan kuadrat, fungsinya y sama dengan s kuadrat, gitu ya. Pangkatnya paling tertinggi adalah 2 s kuadrat tambah 2x plus 5 misalkan. Nah, itu menunjukkan bahwa fungsi tersebut adalah fungsi persamaan kuadrat. Nah, kalau y sama dengan 2 pangkat x, nah ini. Kalau x kuadrat adalah fungsi polinomial, pangkat 1, pangkat 2, tapi 2 pangkat x, kebalikannya itu adalah sebenarnya fungsi eksponen disebutnya ya. Eksponen itu artinya dia drastis ya. Turun secara drastis, naik secara drastis juga. Jadi ada yang sifatnya begitu, ada yang ke bawah ini, gitu ya. Itu. Kemudian ada juga yang dari bawah seperti ini, gitu ya. Nah, berbagai macam jenisnya, gitu ya. Jadi yang jelas dia dari kiri ke kanannya awalnya tinggi, turunnya secara drastis, gitu ya. Itu ciri daripada fungsi eksponen, ya. Kalau bentuk umumnya ditulis sama dengan Y sama dengan C kali A pangkat X. Jadi kalau kita punya kurvanya, maka kita cari C-nya berapa, A-nya berapa, gitu ya. Nah, kalau persamaan ini sendiri, berarti C-nya sendiri adalah berapa? 1 ya. Karena C itu maksudnya koefisien di depan angka 2 itu ya. C-nya sendiri adalah 1, A-nya adalah 2. Jadilah persamaan Y sama dengan C kali A pangkat X, C-nya 1 kali 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat X. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian juga secara umum kita bisa inverse daripada fungsi eksponen adalah fungsi logaritma ya. Basis dipangkatkan dengan hasil gitu ya, sama dengan nilai daripada logaritmanya. Jadi A dipangkat kebalik. A dipangkatkan X sama dengan Y, gitu ya. Atau ada juga yang menulis logaritma Y dengan basis A, hasilnya adalah X, gitu. Ini cara penulisannya kadang-kadang mungkin ditemukan berbeda nanti. Saya nggak tahu kalau di LMS nulisnya modelnya begini atau yang bawah ini ya. Yang jelas, basis dipangkatkan dengan hasil sama dengan nilai logaritma. Jadi kalau kita punya persamaan X sama dengan 2 pangkat 5, ya kan ini basisnya kan gitu ya. Basis dipangkatkan dengan hasil sama dengan gitu ya. Sebenarnya kalau kita bisa mengubah bentuk ini ke ini dan kebalikannya, maka sebenarnya kita sudah paham logaritma itu sendiri, gitu ya. Makanya kalau saya menggunakan kata kuncinya adalah biasanya saya menggunakan log 100 sama dengan 2, berarti 10 pangkat 2 sama dengan
100. Kalau perkaliannya log 10 kali log 10, ya kan? Berarti log 10 ditambah log 10. Ini nilainya 2, ini 1 tambah 1. Nah, gitu ya. Jadi, nggak menghafal daripada rumusnya, gitu ya. Kalau pembagian di dalam logaritma 100 dibagi 10, ini artinya 10 kan? Berarti logaritma 100 dikurangi logaritma 10. Itu sifatnya ya. Itu nggak menghafal daripada bentuk daripada ini ya. Nggak menghafal daripada ini, gitu ya. Kalau menghafal daripada ini kan ya repot juga. Nah, ini artinya 10, berarti nilainya logaritma 10 adalah 1. Logaritma 102 dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, ini berarti benar. Maka konsepnya bisa kita gunakan, gitu ya. Jadi kita kalau kita lupa konsepnya, kita bisa men-track ya. Oh, kalau perkalian di dalam logaritma, berarti bisa diubah menjadi jumlahan. Kalau pembagian di dalam logaritma, kita bisa ubah menjadi pengurangan masing-masingnya, gitu ya. Nah, kalau pangkat yang terakhir, sifat yang terakhir, misalkan A log B pangkat X, nah pangkatnya bisa dimajukan ke depan. X sama dengan A log B. Nah, selesai. Gitu ya. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa Y sama dengan ya, Y sama dengan 2. Y sama dengan pangkat 2X adalah inverse. Ya. Inverse itu kebalikannya daripada Y sama dengan logaritma X dengan basis 2. Ya, kelihatan dari gambar. Kenapa bisa kelihatan dari gambar ya? Kalau dari gambar yang dikatakan inverse itu dia simetri dengan Y. Ya, Y sama dengan Jadi kalau pada gambar dia ada simetri garis tengah ini, berarti dia itu grafiknya grafik inverse. Seperti halnya persamaan kuadrat dan akar, ya. Persamaan kuadrat dan akar juga begitu gambarnya. Persamaan kuadrat dengan gini, ya, dia sama dengan gini, akarnya, ya. Jadi Y sama dengan X kuadrat, yang ini Y sama dengan akar salib tim. Kalau udah dia mirroring dengan Y sama dengan X, berarti dia inverse. Nah, kalau teknik mendapatkan inverse sudah ditentukan ya, yaitu kalau di sini sendiri awalnya 1 Y sama dengan 2 pangkat X, ubah dulu menjadi X sama dengan, ya kan? Otomatis kalau ubah X sama dengan kan pakai logaritma tadi. Basis dipangkatkan hasil kan? Ya, 2 log X, ya kan? 2 pangkat X sama dengan ini. Ini udah sama dengan ya? Udah tahapan 1, 2 log Y. Ini tahapan 1 selesai. Tahapan keduanya adalah mendapatkan inverse. Ini diubah menjadi F inverse Y dengan 2 log Y. Masih fungsi yang sama ini. Ini itu masih dia juga yang sebelah sini. Tuh. Ya. Masih dia. Yang pertama masih sama, yang kedua juga masih sama fungsinya. Ketika diubah X-nya, Y-nya menjadi X, F inverse X sama dengan 2 log X, ini fungsinya 2. Jadi ketika diubah Y-nya menjadi X, geser ke sini. Itulah dia fungsi inverse. Sekarang aja kita tulis Y sama dengan 2 log X atau 2-nya di sini. Kalau sesuai dengan itu ya. Dari gambar kelihatan, dari cara juga kita bisa tahu fungsi ya. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu?
Halo, kan? Enggak mesti. Balik lagi untuk tujuan kita itu apa? Kalau kita mau mendapatkan inverse itu kan tujuannya palingan. Kita dari A ke B. Nah, kita pilih dari B ke A itu gimana cara palingannya? Baru kita gunakan ya. Tapi kalau kita tidak menggunakan inverse juga, yang kita kuasai basic daripada eksponen adalah daripada eksponen untuk logaritma adalah perubahan bentuknya itu, ya, perubahan bentuk dari eksponen menjadi logaritma dan dari logaritma menjadi eksponen. Kalau kita bisa ubah itu aja, tadi kan sudah paham logaritma sebenarnya. Cuman karena karena tulisan logaritma itu membuat kita kayak itu tulisan logaritma ya. Ya, itu sama logaritma gitu. Nah, tapi basic paling dasar itu yaitu mengubah bentuk pangkat eksponen menjadi logaritma. Nah, kalau di sini tadi kalau untuk mendapatkan inverse-nya tadi ubah dulu y sama dengan menjadi x sama dengan yaitu 2 log 2 pangkat x sama dengan log y gitu kan, atau duanya di sini. Nah, ini sudah tahapan pertama yaitu x sama dengan log y dengan basis 2. Yang kedua adalah mengubah x-nya saja menjadi f inverse y. Tulisan f inverse y juga sebenarnya ada dasarnya kayak gini. Ini awalnya dipecahkan oleh fungsi f menjadi fx atau menjadi y, kan? Menjadi y. Nah, maka ditulisnya y sama dengan f, ya. X dipecahkan oleh fx hasilnya y, berarti ditulisnya y sama dengan f. Y juga sama dipecahkan oleh f inverse hasilnya adalah x, maka ditulislah x sama dengan f inverse. Perubahan ini itu kan kenapa x sama dengan seperti jadi ada kaitannya dengan ini. Kalau x dipecahkan ke y, fx. Kalau y dipecahkan ke x, f inverse y. Jadi x-nya sendiri bisa kita ganti dan fungsi ini sama. Jadi masih fungsi yang apa? Ketika y diubah dengan menjadi x, barulah dia menjadi fungsi yang bagian bawah. Ini dikatakan inverse-nya. Nah, jadi yang kedua tadi f inverse y sama dengan logaritma y basis 2. Yang ketiga f inverse x dengan logaritma x dengan basis 2. Setiap ada y diubah menjadi x. Gitu. Tahapan fungsi inverse itu semuanya sama ya. Cuman kenapa orang bingung itu karena dia nggak paham konsep inverse-nya. Kalau ditulis 7 dia ngerti. Tapi kalau ditulis 1/7 dia bingung. Ya kan? Konsepnya kan konsep inverse juga kebalikan. Ya kan? Ini 7 pangkat 1. Yang ini 1/7 pangkat ini 1. Kalau kita menggunakan pangkat, kalau kita menggunakan kali kan ini 7 kali 1 kemudian 1/7. Angka satunya 7-nya ya. Ini kan 7 kali 1, ini 1 dibagi 7. 1/7 ya, 1 dibagi 1/7. Berapa? Jadi kalau kita diubah bentuk sedikit aja,
kita jadi kayak bingung gitu. Jadi kita nggak coba memahami esensinya itu, substansinya apa. Ya. Kadang-kadang memang ya, kita perlu juga begitu substansinya. Karena kita hanya merupakan karena itu mestinya program-program kita itu khususnya dalam pemerintah itu bahan padahal itu juga itu ya dari KKN KIS ya Kartu Indonesia Sehat BPJS itu bahan nama juga posnya udah besar biayanya dari uang pelang seluruh Indonesia kan pelang surat stempel apa segala macam padahal itu aja namanya dia mah kesehatan ya tidak gitu. Tapi kalau nggak bahan nggak ada duitnya kan ya kan kalau nggak bahan nggak ada duit yang cair ya jangan berpikiran gitu kalau itu makanya kita nggak maju-maju berpikiran gitu duit dapat sedikit dari bahan yang senang ada. Jadi kita coba memahami beberapa esensi ya substansi ya. Jadi substansi daripada investor kan dari start kemudian kita ke akhir ketujuan, nah kita tahu bagaimana cara baliknya, ya itu esensinya. Jadi ada persamaan yang kita bahas terkait dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat, ada angka 5, ada min 5. Ketika dikuadratkan hasilnya 25. Nah, ini kan nggak bisa dia balik lagi. Ya, karena ada dua pilihan. Kalau sistem itu nggak bisa disuruh milih. Ya kan? Makanya fungsi inverse itu harus, kalau lihat di slide itu, syaratnya adalah fungsi satu dari kiri ke kanan itu sudah pasti dia satu, dari kanan ke kiri belum tentu. Ini baru dikatakan fungsi. Kalau dari kanan ke kirinya juga satu, baru dikatakan fungsi satu. Ya, kalau dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri yang juga satu, dia fungsi satu. Nah, untuk mendapatkan inverse itu harus fungsi satu. Makanya kalau di ini persamaan kuadrat, nih fungsi inverse-nya nggak ada sebenarnya. Kalau dicek sebagai vertical trace, berapa kali mengenai kurva? 2 kali kan? Bukan fungsi. Makanya kalau digambar di grafik, dia dipotong setengahnya aja. Mengenai kurvanya berapa? Sekali. Fungsi baru dia bisa memiliki inverse. Jadi ini inverse-nya nih setengah. Gitu ya. Karena bentuk awalnya itu kan Y sama dengan plus minus akar E. Jadi diambil yang plusnya aja atau yang minusnya aja. Nggak bisa dia disuruh milih. Dalam sistem tuh kita bikin program itu dia nggak bisa suruh milih. Kalau suruh kuadrat ini bisa. Min 5 diinput kuadrat. Gitu. 5 diinputkan 25 hasilnya. Tapi disuruh balik lagi. Kamu 25 nih nilai kamu. Kamu asalnya dari 5 atau dari min 5? Nggak tahu dia gitu. Harus disuruh kasih tanda. Kamu mau yang positifnya berarti tadinya dasarnya dari 5. Kalau kamu dari negatif dasar kamu dari min 5. Ya. Jadi harus dikasih tanda. Kira-kira gitu intinya. Berikut juga dengan membuat grafik ya, membuat grafik itu sama seperti halnya kita sama seperti kita menyelesaikan ini ada kurva. Diberikan kurva, jelas kurva tersebut pertama dia bukan persamaan garis. Kalau persamaan garis ya kita gunakan AX plus B. Kemudian dia bukan persamaan kuadrat, udah kelihatan. Kalau persamaan kuadrat kan ada titik puncaknya ya. Nah, kalau persamaan kuadrat kita gunakan AX kuadrat tambah BX tambah C.
Bukan, dia persamaan eksponen. Ya, diketahui eksponen. Berarti yang kita gunakan adalah Y sama dengan C kali A pangkat. Yang kita cari nilai C dan nilai A-nya. Data yang kita butuhkan sama seperti membuat persamaan garis dan persamaan kuadrat. Data, karena di sini ada dua variabel yang kita ingin cari, maka minimal dua data saja yang kita butuhkan. Data ini ada 1,3, ini ada 0,1,5/2. Data ini yang kita gunakan untuk mendapatkan persamaan. Kalau dari persamaan ke gambar gampang karena eksponensial tidak punya titik puncak, dia tidak punya seperti pusat lingkaran. Jadi asalkan titiknya kita input aja, langsung kita cari garisnya, gitu kan? Nggak perlu nyari titik puncaknya mana. Kalau persamaan kuadrat perlu titik puncak kan penentu ya, mirroring itu penentu titik puncaknya yang penentu. Kalau lingkaran yang penentunya adalah titik pusatnya sebagai jari-jari nanti. Kalau eksponensial hanya titiknya aja. Kalau ada persamaan langsung input dapat titiknya garis. Kalau diketahui kurva persamaan umumnya adalah Y sama dengan C pangkat X diinputkan titiknya dalam persamaan selesai. Ya, sama seperti garis juga. Garis itu kan kita perlu informasinya kan 2 titik baru bisa kita tahu garisnya, ya kan? Jadi sama seperti menghitung persamaan garis. Jadi kalau Y sama dengan C kali A pangkat X, titiknya diketahui 1,3, berarti Y-nya itu sendiri adalah 3 kan? C kali A pangkat 1. Nah, ini belum bisa diselesaikan. Titik yang kedua, yaitu di sini. Berapa? 0,3/2. Berarti 3/2 kali C kali A pangkat 0. A pangkat 0 itu 1 ya. Nah, 3/2. Substitusi yang ini 3C sama dengan 3/2 kepersamaan 1. Substitusi 2 ke 1 ya. 2 ke 1. Berarti 3 sama dengan 3/2 kali A. Berarti A-nya sendiri sama dengan 2 ya. Nah, berarti dapatlah persamaan Y sama dengan 3/2, A-nya 2 pangkat X. Mau disederhanakan lagi bisa 3, 2 yang di bawah itu adalah 2 pangkat min 1 ya. 1/2 itu 2 pangkat min 1 kali 2X berarti 3 kali 2 pangkat X kurang 1. Y sama dengan 3 kali 2 pangkat X kurang 1. Udah? Fungsi inverse sudah ya? Fungsi inverse. Kenapa ya takut sama limit? Kenapa jadi takut sama limit? Limit itu minggu kelima ya, tapi karena minggu kelima juga satu pertemuan kita gunakan untuk apa? Kuis ya? Ujian ya? Ujian JLO. Ya. Ya. Silakan.
Izin langsung aja izin ya, nggak usah ini. Oke. Oke, coba ini ada eksponensial 1, sketsa aja ya, sketsa aja. Nomor 2, fx sama dengan 1/3 5 pangkat x ya. Fx coba di di kertasnya ya masing-masing. Fx sama dengan 1/3 5 pangkat x. Ini kan diberikan persamaannya. Paling gampang gambarnya apa? Paling gampang yang sembarangan x-nya 0, x-nya 1, x-nya 2, x-nya 3, betul? Ditarik garisnya, coba. Bisa menggambarkan rupanya. Jadi kalau ada persamaan nanti tahu ini rupanya yang 0. Persamanya ini rupanya yang 0. Itu persamaannya adalah f itu y-nya ya. F itu 1/3 5 pangkat x. Itu boleh sembarang. Beda sama ya sama persamaan kuadrat, kita harus tahu titik kita. Kalau ini yang betul-betul boleh berapapun nilainya. Bebas. Yang jelas kita coba bisa gambarkan kira-kira gambarannya seperti apa. Ya. Yang paling enak kan kalau x-nya 0 dulu kan. Ya. Kalau x-nya 0 nanti 5 pangkat 0 1 berarti 1/3. Nah, berarti pasti titiknya itu 0. Basisnya di 0/3. 0,1/3. Langsung dibuat 2 titik lagi. Ke kanan, ke kiri 1 mungkin. Coba. Biar saya mau lihat bisa nggak menggambarkannya. Ya, ini bisa ya. Yang udah boleh coba tekan ya. Itu yang nilai lebih lah kalau ini ya. Kalau nilainya kurang punya nilai banding ya. Berapa dapatnya? Ya, sampai itu kan pemilihan bulat ya biar kelihatan. Ya, 8 8 1/3. Jadi angka 8 kalau di ini. Oh, jadi ini ya kan sudah perlu biasa. Membuat sendiri ya kan. Satu di mana ya. 2 5 kan nggak kelihatan hari dalam penjelasan ini. Ya. Jadi diangka itu. Coba depan. Jadi gambar aja. Gimana? Ya. Silakan. Siapa namanya? Arya. Arya apa? Arya? Oh, Revangga. Boleh bicara sini, boleh. Ya. Ini akan dikerjakan oleh Arya Revangga ya. Nah, catat dulu Arya Revangga.
Harus dicobain ya, yang belum bisa itu koreksi. Ini kan paling simpel, tinggal input nilai X-nya, dapat nilai Y-nya, taruh di koordinat. Nanti kalau dia nggak bisa, ya maksudnya belajar karena itu dulu. Ya. Jadi kalau ada soal muncul apakah apa Y sama dengan 2 kali kurvanya seperti ini, ya kita dicobain titiknya, kan gitu kan? Dicobain titiknya benar, belum tentu itu, tapi dicobain satu lagi sama kan nggak pasti. Dikarenakan kalau kalau apa grafik eksponensial itu ada yang naik seperti ini, ada yang juga tuh turun. Jadi kalau ketika dicobain baru satu titik, nah kita belum tahu titiknya itu apakah titiknya membuat dia naik atau membuat dia tuh turun. Ya, very simple ya. Sama seperti persamaan garis. Garis itu ambil x-nya berapa, dapat y-nya. Berarti dapat satu titik. Ambil lagi x-nya, dapat y-nya, dapat 2 titik. Langsung tarik kalau garis. Karena kalau garis, dia lurus kan. Kalau ini kurva agak melengkung sedikit, semakin banyak titik yang kita input, semakin bagus, semakin lurus. Tapi sebenarnya cukup 2 titik, tapi nggak boleh tarik garis lurus. Namanya gimana sih ya? Tariknya harus itu harus melengkung. Ya. Oke, langsung tarik aja. Ya. Ya, terima kasih. Simpan dulu, Pak. Titiknya udah benar, ya kan? Penempatan titiknya masih salah. Ini kan udah jelas titiknya adalah 0, seperti 3. Berarti x-nya 0, y-nya adalah seperti 3. Kan di sini mulai, ya kan? Ngapain ke bawah sini? Tadi malah ke sini lagi, ya kan? Mulainya di sini ya. Dan juga kalau untuk menggambarkan sebaiknya kalau pakai 1, 2, 3. Nah, di sini juga 1, 2, 3, 4. Kalau dia di sini nilainya sepertiga ya dikira aja di sini bagi dia di sini kan. Gitu caranya. Tapi secara ini 1, 2, 3. 1, 2, 3 gitu ya. Sepertiganya berarti di sini. Seperti 0, seperti lalu boleh kita tulis bingung. Kemudian tadi berapa lagi? 5/3. 5/3 itu kan hampir 2 ya. Ini 2, berarti ini kan? Ya. Gitu. 5/3 kan gitu. Kemudian apa lagi? Kemudian 2,8/3. Tadi ini saya suruh nih. Jadi ini dari 8. Berarti 2,3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu kan? Ya. 2,8/3. 8-nya 7. Nah, berarti dia kurvanya itu apa namanya? Eksponensialnya kan naiknya kan? Ya, gitu. Tanjangnya itu drastis tuh. Dari sini udah drastis. Gitu. Itu kira-kira ya. Dan sekarang sama satu aja ya. Nomor 8. Nih, Y sama dengan
log X basis 3. Nah, cobain. Y sama dengan log X basis 3. Fungsinya, gambarnya hampir sama dengan eksponensial. Karena dia inverse kan? Cuman beda lengkungnya aja. Kalau tadi lengkung ke atas, mungkin ini lengkung ke bawah. Kita juga nggak tahu lengkung ke atas, lengkung ke bawah sebenarnya. Kita ambil titik aja, kita garis akan ketahuan lengkungnya. Itu. Ya, coba ini. Ini apa caranya? Diubah ke dalam bentuk tadi kan? Bentuk eksponen. Ya. Yaitu apa nih? Pasti dipangkatkan dengan hasil ya, sama dengan X. Berarti persamaannya adalah jadi X sama dengan 3 pangkat Y. Nah, coba buat garisnya. Cara buat garis kan tadi sama. Jadi ini diubah dulu menjadi basisnya 3 dipangkatkan hasil sama dengan X. Ya. Kalau tadi Y sama dengan 2 pangkat X bisa, kenapa diubah menjadi X 3 pangkat Y nggak bisa? Kan kurvanya sama aja tuh. Kalau tadi inputkan X-nya, ini kan bisa inputkan Y-nya. Ya? Gitu. Y-nya 0, berarti berapa? 3 pangkat 1 kan? Berarti 1,0. Coba. 3 titik langsung bisa sama awalnya ini ya. Y sama dengan log X basis 3. Diubah dulu. Dan setelah diubah, baru kita bisa. Kalau nggak diubah, bisa nggak? Bisa diubah juga. Gimana caranya? Ini basisnya 3. Ngambil tempat yang 3 yang ingat. 3 log 3 berapa? 1 kan? Berarti kalau X-nya 3, Y-nya 1. Ambil 9. Log 9 dengan basis 3. Nilainya 2. Berarti 9, nah, udah dapat. Saya kasih tahu lagi ya. Saya kasih tahu. Jadi nggak diubah pun bisa. Kalau paham nilai logaritma itu logaritma 100 2. Logaritma 3 dengan basis 3 nilainya 1. 3 log 3 kan 1, 5 log 5 1 kan itu ya. 6 log 6 1. Jadi kalau di sini basisnya 3, kalau saya ambil X-nya 3 log 3 nilainya 1. Berarti 3, 1 X, Y. Itu kan X, Y ya. Ya, coba. Ada yang bisa boleh coba tekan. Konsepnya tadi boleh terserah. Mau langsung diinputkan ke logaritma yang bisa, mau diubah dulu ke persamaan 3 pangkat Y sama dengan X, sudah kok. Boleh. Coba ini. Nggak bisa dilihat aja, coba di bawah. Ini orang ya, itu kalau itu nggak bisa.
Betul kan? Nah, kamu berarti itu dia nggak boleh kena mas. Ya, ada sudah kena. Ya, jadi itu yang kalah. Ini kamu kembali dari mana? Satu kemana di mana? Ini. Belum tahu. Aku salah itu apa? Ya, betul. Ya, betul. Kita coba ambil yang setengah. Kita yang ke bawah ya. Atau ambil yang satu. Ini itu kan tidak satu seperti dia nanti berarti kebalik. Dia nggak pernah nyentuh sini dari ini. Ya, satu dari itu. Coba kita di sini ya. Ya, mahasiswa kalau di contoh ada grace gitu ya, belajar tiba itu ya, itu dulu mas grace ya. Jangan kalah ya. Yang paling itu dia dapat. Sekarang kita cek titik yang diambil x-nya 1. 3/1. Nih, betul ya? Oh, sini jangan ambil ya. Ngambilnya adalah y-nya 0. 3/0, 1 x-nya, betul ya? Kemudian ambil lagi 3,1, ngambil y-nya 1 ya. 3/1, 3, betul ya? Ngambil y-nya 2, 3/2, 9, betul. Nah, ini kan sudah cukup sebenarnya informasinya kan? 1,0 itu posisinya di sini, betul. Ya kan? 3,1 di sini, betul. Kemudian 9,2, betul. Ya. Kemudian 27,3, udah betul ini ke sini. Nah, yang belum tepat itu rata-rata salah satunya di sini. Di sini doang. Ya. Beraninya nabrak ini. Harus dibuktikan kalau nabrak ini. Jadi nilainya ini apa? X-nya 0 kan? Y-nya negatif. Kita ambil X-nya 0. Ada nggak? Kalau X-nya 0 ada nggak? 3/Y yang hasilnya 0? Tidak ada. Berarti dia nggak pernah menyentuh garis tegak. Gitu. Jadi kalau udah berani menabrak sini, ini dibuktikan dulu di sini. Nggak kelihatan, belum kelihatan drastisnya. Drastisnya kelihatannya justru di sini. Eksponensialnya tuh. Setelah di angka 1 tuh dia ke sini. Nggak pernah menyentuh. Jadi kan enggak. Di situ nggak betul titiknya. Cuman bukan dengan garis, kalau dengan garis mungkin dia langsung nabrak ke bawah itu. Kalau eksponensial dia nggak pernah nyentuh di tumbuhnya atau sumbu y-nya, salah satu juga nggak nabrak, cuma nabrak satu aja. Ya, bang. Kenapa bingung? Karena kan ngambilnya kan cuma ke sini aja kan, ke kanan kan, nggak mau ngambil yang x-nya ke kiri daripada satu, di kiri daripada satu ini. Kalau ambil x-nya -1, 3/y hasilnya -1. Nah, kalau yang dipangkatkan hasilnya -1. Ya kan? Paling berapapun bilangan dipangkatkan 0, hasilnya 1 kan? Yang ini nih, yang pertama ya. Betul ya?
3 pangkat 0. Bukan itu ya. 1,0 X-nya 1. Iya betul ini. Ini ya, 3 pangkat 0 hasilnya 1 gitu ya. 3 pangkat 0 hasilnya gitu kan? Ini kan yang diambil 1,0, X-nya 1, Y-nya 0 kan? 3 pangkat 0 hasilnya mana? Tadi mana? Yang lainnya gimana? Itu ya. Jadi baik bentuknya perpangkatan tadi maupun bentuknya logaritma sebenarnya dia gambar yang sama caranya. Sama seperti Y sama dengan X kuadrat dengan apa? Y sama dengan akar Y sama dengan X kuadrat, gambarnya kan begini. Sama juga kita menggambarkan Y sama dengan akar X gini, ya kan? Tinggal pilih aja ya setengahnya. Ya. Sedangkan logaritma atau eksponen dia gambar yang sama, cuman beda X dan Y-nya aja. Ya. Kalau tadi yang 1/5 pangkat X, ya, Y sama dengan 1/5 atau 1/3? 1/3 5 pangkat X, ambil X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 1/3 5 pangkat 0. Hasilnya adalah 1/3. Ambil X-nya 1, berarti Y sama dengan 1/3 kali 5, berarti 5/3. Ambil X-nya 2, berarti Y sama dengan 1/3 5 kuadrat 25/3. Nah, ini artinya 8/3. Ini artinya 1/2. Kita menggunakan bilangan pecahan campuran itu tujuannya apa? Kan sebenarnya 25/3 juga bisa. Ini kan tujuannya kan 1/2. Kita bikinnya seperti ini supaya terukur kira-kira di antara 78 atau 8/9 itu maksudnya. Kalau kita bikinnya 25/3, apa di sini ya? Di koordinatnya itu. Jadi dapatlah titiknya tadi. Yang pertama 0,1/3, berarti di sini startnya. Ya. Kita bikin dulu satu-satu gini. Nah, 0,1/3 di sini. Kemudian 1,12/3. Ini 1. Ini 2. Berarti 1/2/3 itu kan hampir 2 ya. Gitu kan. Sudah 2 titik ya. Nah, 2 titik ini kan udah bisa kebayang sebenarnya gini tuh. Ya kan? Karena dia eksponensial itu drastis. Udah kebayang. Gitu. Kenapa dia enggak menyentuh ke sini dibuatnya tadi? Karena kalau dia menyentuh ke sini harus dibuktikan. Ada nggak yang hasilnya X-nya sama dengan 0? Y-nya sama dengan 0 ya. Sorry. Ini kan kalau menyentuh sumbu X artinya Y-nya sama dengan 0. Dibuat aja. 0 sama dengan 1/3 5 pangkat X. Dikali 3, 5 pangkat X sama dengan 0. Nah ini kan tidak ada. 5 dipangkatkan berapapun, tidak ada yang hasilnya salah 0. 5 pangkat 0 hasilnya 1. 5 pangkat 1 hasilnya 5. 5 pangkat 2 tidak ada yang memenuhi, makanya di sini enggak tarik. Ini juga kita juga sebenarnya enggak terlalu misalnya itu Pak ini dari mana kita tahu dia menembus atau enggak gitu. Ya sebenarnya dari titik-titiknya aja. Coba ambil titik yang ke kiri tadi. Ini 1, 2 ke sana kan?
2, 3 makin ke atas. Kalau saya ambilnya min 1 X-nya, berarti 5 pangkat min 1. Kalau saya ambil X-nya sama dengan min 1, berarti Y-nya 1/3 kali 5 pangkat min 1 artinya 1/5 ya. Artinya 1/15, ya kan? Dia kalau 1/15 itu artinya di mana titiknya tuh? Min 1. Saya hapus dulu di sini. Nah, ini min 1 ya. 1/15 itu kan masih positif di atasnya ya. Ini min 1. 1/15 itu masih di atas. Di atas ini tuh. Gitu ya. Ambil lagi min 2, masih di atas dia. 1/. 1/, itu masih positif. 1/1 juta juga masih dia positif, masih di atas. Jadi kayak yang ke bawah ini dia. Kadang tadi yang saya lihat contohnya beberapa yang maju belum bisa membedakan mana X dan Y. Ya, X dan Y itu pasangan titik seperti ini. Ya, kalau ini adalah X, dia sumbu X kanan kirinya yang nol. Kalau ini Y-nya, ya. Jadi di nol di X berarti dia nggak ke kanan, nggak ke kiri. Tapi dia atas bawah. 1/3 berarti naik ke atas 1/3 berarti 0,1/3 posisinya di sini kan gitu. Nah ini kadang yang sudah maju tadi menunjukkan kalau ini udah Grace sudah benar di sini, titik yang diambil ini sudah benar. Yang ini itu kan nggak ada buktinya karena yang diambil titiknya yang ke kanan semua, ya kan? Nah ini tuh kalau mau ambil titik lagi boleh langsung bisa tadi kayak saya lagi ke sini dia. Kalau nggak ngambil titik bagaimana? Kita nggak tahu dia eksponensial. Jadi langsung setelah ke sini dia tuh ke bawah. Jadi nanjak atau turun secara drastis. Yang pasti dia cuma menyentuh kurvanya itu hanya satu aja di sumbu X atau di sumbu Y. Ya, ini kan cuma di sini, menyentuh di sini. Yang awal tadi juga menyentuh satu kali, nggak menyentuh sumbu tegak. Gitu ya. Jadi sederhananya bagaimana? Dia persamaan tersebut kita inputkan titiknya itu langsung 1, 2, 3 itu langsung sudah bisa digambarkan. Tapi jangan bayangkan itu adalah persamaan garis yang ditarik. Kalau persamaan garis itu sudah pasti dia akan berpotongan di sumbu X maupun di sumbu Y, ya kan? Nih, mau saya tarik ini, potong sini, ya kan? Mau saya tarik dimanapun di sini ada. Tapi kalau eksponensial dia eksponensial logaritma karena dia fungsi pangkat hanya berpotongan di salah satunya saja. Itu ciri, ya. Kita nggak tahu cirinya nggak apa-apa, asal kita bisa nimpun ini. Kalau kita nimpun ini 0, 1, 2, 3 sudah betul sebelah kanannya tadi, sebelah kirinya kita belum ngetik tadi, ya. Ada nggak kalau kita nimpunnya negatif? Tidak ada kan? Itu juga kenapa ketika bicara domain logaritma X-nya harus positif, jadi nggak ada nilainya yang negatif, ya. Nilai log ini. Kenapa waktu kita bicara domain syaratnya apa? Lebih penyebutnya nggak boleh nol, apalagi bentuk akar harus lebih dari sama dengan logaritma X-nya harus lebih dari, nggak ada X-nya yang negatif, ya kan? X-nya itu selalu yang positif, nolnya aja nggak ada. Ini lihat yang di sumbu X ya, nggak ada X-nya ya negatif. Kalau ke bawah itu nilai Y-nya. Ini domain, kita bicara domain gitu, ya. Cuma kita ketika berbicara domain jarang menemukan terkait dengan logaritma. Tapi kalau udah ada persamaan ini saya tanya nih, ini persamaannya, ini kurvanya barusan. Pertanyaannya domainnya
apa? Ya lihat aja di sumbu X-nya nih. Ya kan? Lebih dari nol. Nolnya nggak ikut ya. Iya. Lebih dari nol. Range-nya ini kan bawah terus nih. Dari negatif tak hingga sampai, ya kan? Real. Bisa membaca dokumen dasar itu baik dari gambar, dari persamaan, bisa ditentukan. Benar ya? Ya. Itu kan dari yang dari negatif tadi kita ini itu range. Ya. Kalau domain itu berarti dari nol. Domain kan sembuh aja. Kita lihat kanan kirinya tuh. X-nya itu punya nilai itu cuma di positif aja. Di sini kan nggak ada tuh kurvanya. Ya kan? Jadi dari berapa? Lebih dari nol. Karena nol nggak ada nilai. Kalau nol ada nilai dia berpotongan. Seperti ini nih. Berarti yang penting dia lebih dari nol. Lebih dari nol. Lebih sedikit aja pasti udah ada grafiknya ke bawah. Ini kan ke bawah lihat nggak habis tuh. Ya. Misalkan di sini tadi sepertiga ada di sini kan nilainya. Yang lebih kecil lagi 1/9. X-nya 1/9 ada. Lebih kecil lagi 1/27. Di sini kan lebih kecil nih. Masih ada di bawah. Ada lagi. Pokoknya nggak nol aja. Kalau nol tidak ada kan udah terbukti tadi. Ini 3 pangkat Y yang hasilnya 0 nggak ada kan? Paling pangkatnya 1 itu titiknya ini. Kalau pecahan ke sini 0 nggak ada. 0 itu di X-nya kan? Kalau Y ada nilai 0-nya di sini. 1, ini kan 1,0 ya. Ini X-nya 1, Y-nya. Kalau 0,1 baru nggak ada. Jadi nilai X sama dengan 0-nya itu nggak ada di dalam kurva ini. Jadi ngecek domainnya bagaimana? Tadi kalau dari gambar kita lihat aja sumbu X, sumbu X dia nggak berpotongan ini, berarti lebih dari 0. Kalau dia berpotongan pas nyentuh ini berarti lebih dari sama dengan ini kan nggak nyentuh, berarti lebih dari domainnya. Range-nya bagaimana? Dilihat sumbu Y. Oh, positif tak hingganya ada. Ini juga negatif tak hingganya ada. Berarti real. Domainnya X lebih dari 0. Range-nya adalah Y kan? Y-nya Y. Kan? Ada pertanyaan lagi?